Halo Sobat Meko, welcome back to podcast Gapai, Gagasan Pemuda Akademik. Gimana nih kabarnya Sobat Meko? Semoga sehat selalu ya dan dalam perlindungannya. Oke, kali ini kenalin aku Feni yang bakal nemenin Sobat Meko buat ngobrol santai pada episode kali ini. Dan udah gak kerasa ya, kita udah memasuki episode yang kelima. Wow. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang personal branding. Jadi personal branding ini sederhananya adalah bagaimana sih cara kita memperkenalkan diri kita ke orang lain, entah itu di keliling kita ataupun di media sosial. Yang pastinya kali ini aku gak sendirian, kita udah kedatangan narasumber, yaitu salah satu duta kampus YAINU Kebumen. Dia sudah semester 6 ya, prodi PAI. Kita kenalin langsung ya, Kak Miratul Afifah. Hai halo, Kak. ya halo Sapa teman-teman dulu. yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada yang lagi nonton podcast ini. Semoga kalian baik-baik aja ya, sehat-sehat aja. Amin. Oke, langsung aja nih Kak ya. Aku kenal sama Kak Afifah ini kayaknya adalah seorang yang aktif di IG nih ya Kak Iya, ya. betul, Instagram. Menurut Kakak nih personal branding itu apa ya Kak? Oke, karena ini langsung ditanya ya, personal branding itu apa sih? Kalau dari aku sendiri nih ya, personal branding itu sebenarnya ya teman-teman dan Kak Feni. Iya. Kak Feni ya benar? Iya benar. Personal branding itu proses strategi untuk membangun, Bangun. mengolah dan mempromosikan citra atau reputasi diri agar menciptakan persepsi yang positif di publik. Oke. Nah, dengan tujuannya ini untuk agar publik itu tahu bahwa kemampuan, kepribadian dan value Iya. kita itu baik gitu loh, Iya. positif di publik. Dan kalau dari personal branding ini sebenarnya punya 3 komponen utama. Yang Oke, pertama ya apa aja? teman-teman, autentik, yang kedua itu konsisten, dan yang ketiga pastinya value atau nilai. Nah, autentik ini tuh yang membedakan antara personal branding dengan yang namanya pencitraan. Oke. Kak Feni sering gak nih denger pencitraan? Sering banget Kak, karena hidup aku itu penuh pencitraan. Jangan dong. Oke, kalau yang di rumah masih sering pencitraan, hari ini harus rubah nih jadi Oke. personal branding. Personal branding. Lebih bagus ya Kak ya? Iya, nah autentik ini itu yang menjadikan personal branding itu berbeda dengan pencitraan. Kalau personal branding, kenapa autentik? Jadi personal branding itu hanya menampilkan kejujuran. Iya. Kalau pencitraan itu kebohongan, atau dengan kata lain kita itu tampil baik ya teman-teman, tampil baik tapi dengan menjadi orang lain. Iya. Dan itu bukan menjadi diri kita. Itu namanya pencitraan. Pencitraan. Menampilkan sesuatu yang palsu, guys. Jangan. No palsu ya. Nah, kalau personal branding itu autentik. Kita menampilkan sesuatu yang asli, yang ada pada diri kita, yang kita punya, kemudian dibungkus secara menarik. Itu personal branding. Kemudian yang kedua tadi konsisten. Konsisten. Ya, komponen dari personal branding kedua itu konsisten. Kenapa personal branding itu konsisten? Nah, dibangunnya itu secara terus. Ya, artinya nggak sebulan, 2 bulan kita bangun personal branding, habis itu hilang. Itu nanti nggak akan mendatangkan trust untuk kita. Oke. Trust itu kepercayaan ya, guys. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang paling penting, value. Value atau nilai. Apa yang bisa kita tawarkan saat orang itu melihat kita, atau kalau di media sosial saat orang itu ngunjungin profil kita. Apa yang orang itu nanti dapat dan apa yang bisa kita tawarkan kepada orang tentang kebermanfaatan kita ya teman-teman, itu namanya value. Nah, mungkin teman-teman itu tanya ya, kenapa sih personal branding itu penting gitu ya? Iya. Oke, terima kasih Kak atas penjelasannya ya. Oke. Emang personal branding itu penting atau enggak nih Kak menurut Kakak sendiri? Iya. Sesuai sama tadi yang udah aku jelasin di awal, bahwa untuk membangun persepsi ya, persepsi positif di publik itu sangat penting pastinya. Yang buat kita itu jadi punya relasi profesional, itu yang pertama ya. Yang kedua,
pastinya ini nanti mempermudah kita dalam mencari karir ya. Betul. Karir, ibaratnya gini, ketika kita punya personal branding yang baik, kita akan mendatangkan yang namanya tadi trust, kepercayaan. Nah, di sini kalian juga perlu ini ya teman-teman, digarisbawahi bahwa membangun personal branding itu yang paling utama bukan karena kita pengen terkenal. Biasanya kan pengennya terkenal jadi influencer, jadi selebgram. Itu bukan tujuan utama dari personal branding teman-teman. Tapi tujuan utama dari personal branding itu untuk menciptakan trust, kepercayaan publik terhadap kita. Contohnya gini ya, aku analogikan, misal di sini ada 2 air mineral. Oke, Kak Feni, ada 2 air mineral, kanan dan kiri. Ya ini bayangin aja di sini ada 2 air mineral ya teman-teman. Air mineral botol. Yang satu itu polos, nggak ada airnya. Bukan, ada dong, ada guys. 2 botol air mineral, dua-duanya ada airnya. Misal inilah 2 botol air mineral, dua-duanya ada airnya. Yang satu ini nggak ada sama sekali labelnya, kosong. Merek. Iya, merek kosong. Dan yang satu ada mereknya, Le Mineral atau Aqua boleh lah, apapun yang sering kalian minum. Nah, ketika Kak Feni mau beli produk ini, yang 2 dijejerin ini, kira-kira Kak Feni bakal milih yang mana? Yang polos atau yang ada mereknya? Pasti yang ada mereknya dong, pasti Kak. Yang ada mereknya. Bener banget. Nah, di sini nih namanya trust ya. Ini bersangkutan dengan personal branding. Yang tadi aku bilang trust. Jadi personal branding itu secara tidak langsung itu memberikan kalian label. Ketika kalian punya personal branding, yaitu label untuk diri kalian. Kenapa nih harus ada label? Emang kita nggak usah punya label aja gitu? Ya kalau kita nggak punya label, nanti berarti kita itu mengizinkan orang lain untuk memberikan label sesuai dengan kemauan mereka gitu. Label untuk diri kita. Kenapa kita harus punya label? Ya agar orang itu nggak bingung. Kita ini siapa? Kita punya apa? Kita punya kemampuan apa? Oke. Jadinya kayak kita ini siapa sih gitu? Biar orang lain itu kenal kita dengan mereka tuh kenal kita sebagai apa gitu ya kan? Nah, betul banget. Mengenal kita sebagai apa? Adanya trust, kepercayaan. Trust. Seperti produk tadi analoginya. Nah, begitu juga nanti ketika karir, kalian kalau masuk dunia kerja, sekarang aja udah mulai banyak ya persyaratan, misal penerimaan beasiswa atau apa gitu, pasti mencantumkan media sosial. Ya betul banget. Nah benar, karena mereka itu mau melihat kita itu seperti apa, branding kita itu seperti apa. Nah di situ guys. Nah ini Kak Afifa ini memulai personal branding itu karena diri sendiri atau termotivasi oleh orang lain nih Kak? Ya. Yang pastinya motivasi ya, karena aku menyadari kalau kita lihat di sosial media juga kan banyak banget konten-konten yang bisa kita ambil pelajarannya. Dan di situ aku agak lupa sih aku dari konten kreator mana waktu itu yang bikin akhirnya aku juga sadar bahwa personal branding itu penting buat dibangun. Dan awalnya itu aku di Instagram itu cuman pengennya itu aku punya portofolio hidup gitu, sebagai portofolio aja. Nah agar orang-orang itu bisa tahu bahwa aku ini minatnya di bidang ini loh. Misal kayak Kak Feni ya. Kak Feni terkenal dan mau dikenalnya itu di Instagram sebagai orang yang suka podcast, sebagai fotografer misal, atau desain, atau MUA juga bisa ya teman-teman. Jadi itu bisa kalian mulai dari sekarang branding kalian di sosial media. Nah begitu. Jadi awalnya itu karena kepengen punya portofolio hidup aja. Nah nantinya ya jelas ini akan mendatangkan feedback juga buat kita ketika kita punya personal branding yang tersusun ya. Karena seperti yang tadi aku bilang di awal, bahwa personal branding itu sesuatu yang jujur apa adanya dari diri kita yang kemudian dibungkus dengan menarik. Ya, gitu. Oke, kalau Kak Afifa sendiri ini lebih fokus mempersonal brandingkan bidang apa Kak? Nah, kalau aku sendiri itu aku membranding diri aku itu sebagai orang yang minat di pengembangan diri, grow mindset ya teman-teman, grow mindset. Jadi kalau kalian buka Instagram aku, Miratul Afifah. Itu Afifahnya di fahnya itu 2
A-nya. Ya pokoknya itulah. Sangat detail sekali ya, Kak. Nanti bisa di-spill nih editor, ditulisin tolong ya Instagram boleh, aku. boleh ya. Ya. Nah, maksudnya buat contoh kalau kalian pengen mulai branding itu kayak gimana? Nah, itu bisa dimulai dari bio. Bio kalian itu perjelas. Kalian itu mau sharing tentang apa? Di Instagram atau di TikTok atau di manapun. Nah, branding kan sebenarnya bisa di mana aja ya, kayak tadi Kak Feni bilang mau di luring atau daring itu bisa. Nah, kalau aku kebetulan karena di Instagram, jadi itu aku brandingnya itu fokusnya ke grow mindset atau pengembangan diri. Nah, di situ nanti isinya kayak berbagi cerita, motivasi, dan pastinya tips buat berkembang gitu. Oke, sejauh ini dampak apa yang udah Kakak rasakan nih? Dari aku membangun personal branding ya. Awal membangun personal branding. Pastinya itu kerasa banget ya guys, biar kalian juga tambah semangat buat bangun personal branding kalian. Karena kebetulan tahun kemarin itu aku ikut daftar beasiswa Festival Pelajar Unggulan. Nah, ini Festival Pelajar Unggulan itu dibawa Duta Inspirasi Indonesia dan ini dari Kemenpora langsung. Nah, persaingannya teman-teman itu dari nasional ya, satu Indonesia, dan itu dari universitas-universitas yang keren pastinya ya. UGM, UI dan lain sebagainya, dan itu bukan hanya jenjang S1 tapi juga dari SMP, SMA, S1, S2 bahkan. Nah, tapi karena personal branding ini lagi personal branding nih guys. Lagi personal branding guys. Karena seperti yang tadi aku bilang ya, orang itu nggak perlu tanya ya kita itu siapa sih gitu. Cuman lihat aja nih lihat aja di Instagram, orang itu udah bisa tahu kita ini siapa, kita punya apa, dan kita bisa itu, apa. Ya benar banget, kita itu bisa apa. Nah, karena sekarang itu di mana-mana kalau daftar apapun ya, rata-rata itu udah pakai formulirnya itu ada sosmed. Harus mencantumkan sosmed. Apalagi buat kalian nih, kan pasti banyak nih teman-teman mahasiswa yang nonton kan. Siapa tahu habis ini mau nyoba-nyoba beasiswa swasta atau negeri. Nah, itu banyak dari mereka itu yang minta buat mencantumkan sosmednya. Iya, sosial media kayak Instagram gitu ya. Biasanya sih Instagram. Yang paling utama itu Instagram. Nah, dari situ nanti branding kalian itu akan dilihat. Kalian itu seperti apa gitu, dan kalian punya apa gitu, Kak. Nah, itu lanjutan nih sama tadi katanya Kak Afifah dapat beasiswa. Itu gimana prosesnya, Kak, bisa sampai situ? Kayak ini biasanya kan orang kayak aduh aku malu, pasti saingannya banyak banget ya nggak sih, satu nasional gitu kan. Pasti nggak cuma satu orang gitu. Nah, ini ya teman-teman, masalah Gen Z ya. Gen Z atau semua anak muda nih? semua anak muda. Kadang buat memulai itu kita nggak perlu nunggu perfect dulu. Kadang yang bikin kita terhambat karena ya itu kita ngerasa kita itu kecil. Maksud aduh aku nggak ada apa-apanya deh kayaknya. Mereka saingannya dari UGM, mereka saingannya dari UI, mereka udah pakai HP bagus, videonya jernih, punya aku masih ngelek gitu ya, masih Majapahit. Zaman dulu banget. Zaman dulu banget ya. Nggak mau lah, besok aja nunggu aku punya iPhone misal. Bener, nunggu percaya diri dulu. Iya, nunggu aku punya prestasi dulu. Nah, itu yang akhirnya bikin kalian stuck, teman-teman. Branding itu, personal branding, ya udah mau mulai aja dengan 3 komponen tadi: autentik, konsisten, sama value. Tunjukin value dari kalian. Semua orang itu punya kelebihan, bener nggak? Bener banget, Kak. Semua orang itu punya kelebihan. Nggak ada orang yang nggak punya kelebihan. Nah, kelebihan itu yang kalian bisa jadiin branding buat diri kalian, teman-teman. Nah, jadi jangan takut buat mulai. Jangan takut buat mulai. Dan habis itu kalau kalian udah mulai, ya dikonsistenin. Konsistenin. Karena semua hal besar itu berawal dari sesuatu yang kecil. Bener banget. Jadi jangan merasa udahlah minder terus. Gak jadilah, besok lagi. Udah keduluan orang. Iya bener banget. Gitu. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Mau nunggu kapan? Karena Kak Afe ini udah punya profil, aku mau nanya nih Kak, apakah Kakak pernah dapet job atau project atau kolaborasi mungkin sama yang lain? Kebetulan kan kalau job itu
dari MUA itu ada ya, karena kan aku kelihatan dari wajahnya ya Kak ya. Oke. Jujur aku daripada dandan sendiri, aku kayaknya lebih bakat dandanin orang guys. Jadi jangan lihat dari muka. Aku coba ya Kak ya. Boleh. Kalian bisa lihat tuh juga di profil Instagram aku, soalnya aku cantumin juga Instagram Instagram makeup aku ya. Kumpulan di situ ada portofolio makeup. Nah, job makeup itu ada dari Instagram. Dan yang paling sesuai sama branding aku itu beberapa kali dapat, yang pertama itu dari GAK. Apa tuh Kak? GAK itu Gerakan Anti Kekerasan. Oke. Nah, mereka itu hubungin aku sendiri. Iya. DM, ini biar nggak dikira pencitraan. Okay. Ini asli ya guys, ini asli nih. Kalau yang baru kemarin itu dari Pusat Prestasi. Halo Pusat Prestasi. Halo Pusat Prestasi. Siapa tahu lihat kita ya Kak ya. Baru aja ngajak kolaborasi untuk konten gitu. Pastinya ada ya guys. Jadi kalian juga nggak boleh minder nih. Kadang kan followersku masih sedikit. Gitu bener banget, itu aku banget sih Kak. Ayo nih, siapa nih yang di rumah masih sering kayak gitu? Followersku masih dikit, pasti aku nggak bakal dapat kolaborasi, nggak bakal dapat job. Siapa bilang guys? Dengan branding kalian bakal bisa ngalahin yang followersnya ribuan. Wow. Kalian nggak percaya? Aku buktinya. Buktinya ini sudah ada. Benar. Aku udah dapat kolaborasi dari 2 akun gede ya, bisa dibilang besar. Untuk yang pertama jadi fasilitator di GAK, ditawarin jadi fasilitator. Yang kedua kolaborasi untuk konten. Dan kemarin baru aja aku ditawarin juga di bulan April. Kalau aku bersedia. Sebenarnya aku masih mikir-mikir. Kenapa nih Kak? Untuk bulan April itu aku ada tawaran ke Kemenpora. Doain guys. Lancar ya Kak? Acara Festival Pelajar Conference. Itu Kakak mau disuruh ngapain tuh? Ya, ikut acaranya mereka. Karena sebenarnya kalau misal aku ini jadi ikut, ini first time juga buat aku. Boleh first Kak, dicoba time, Kak. First experience baru ya pastinya. Karena aku belum pernah gitu. Apalagi ke Kemenpora RI guys. Nah ini semua berkat personal branding. Iya, lagi-lagi personal branding guys. Jadi emang penting ya, kalau tadi Kak Feni tanya kan ke aku, penting gak sih? Penting banget. Jawabannya penting banget Kak. Juga selain di Instagram, perlu juga bangun personal branding di LinkedIn. Iya. Boleh nih Kak dikasih tips buat teman-teman yang masih pemula gitu untuk membangun personal brandingnya. Tips ya, tips dari nol gak nih? Iya dari nol gak Temenin kalian dari nol. Iya. Oke. Pertama, kalian karena aku di Instagram, jadi aku kasih tipsnya mungkin buat teman-teman yang mau mulai personal branding di Instagram. Gak apa-apa ya teman-teman, karena aku nggak punya TikTok. Next aku bikin TikTok. Iya yakin beneran, aku nggak punya TikTok. Oke. Nah kalau kalian mau mulai bikin personal branding, itu yang pertama tadi sebenarnya udah aku senggol-senggol ya. Rapihin dulu bio kalian. Bio itu mencerminkan kita itu siapa. Kayak contoh di Instagram aku kan self development enthusiast ya. Di situ nanti di bionya itu ada kita mau ngapain, apa yang mau kita bagikan, berbagi cerita, motivasi sama tips berkembang. Nah kalau Kak Feni misal nih, Kak Feni pengennya apa nih? Mau branding diri sebagai apa nih? Jadi kan biar jadi nih. Contoh juga. Nanti bisa dirapihin dulu bionya. Nah setelah dari itu kalian mulai konsisten posting apa yang kalian suka dan apa yang mau kalian tunjukin. Kalian itu pengen dikenalnya jadi apa? Dikenal jadi desain, dikenal jadi fotografer, atau dikenal jadi konten kreator apa gitu, daily vlog atau apa. Kalian mau dikenalnya itu sebagai apa? Nah mulai kalian posting dari hal-hal itu guys, yang kalian mau gitu. Tapi itu tetap sesuai. Iya, konsisten dan sesuai sama diri kalian. Karena tadi ya, be authentic ya. Jangan mau jadi KW orang lain. Oke, teman-teman, karena dunia itu nggak butuh orang yang sama 2 kali. Ingat banget. Keunikan itu yang dicari. Kalau kita niru orang lain, ya kita nggak otentik. Nggak nyaman juga nggak sih Kak kalau jadi orang lain? Iya, nggak nyaman juga. Nanti akhirnya kita nggak jadi diri sendiri dong. Itu namanya pencitraan tadi ya. Pencitraan. Beda dengan personal branding. Beda sama personal branding. Kemudian
jangan nunggu perfect dulu. Itu yang tadi aku bilang di awal, jangan nunggu perfect dulu karena semua itu bermulai dari hal yang kecil. Tadinya konten kreator besar atau influencer yang sekarang kita jadiin panutan, barangkali teman-teman panutannya siapapun di luar sana, itu juga awalnya mereka pasti dari bawah, dari nol dulu, dari nggak terkenal, nggak dikenal siapa-siapa, mungkin akhirnya sampai orang-orang tahu, akhirnya dipanggil buat jadi narasumber dan lain sebagainya gitu kan. Nah, karena mereka mau memulai seperti tadi Kak Feni juga bilang, jangan nunggu nanti terus kapan jadinya. Iya, jadi Kak Feni mau kapan nih? Nantilah. Nanti sekarang habis ini. Iya, boleh. Jadi itu kalau tips dari aku. Yang penting be authentic, tingkat ya. Yang penting be authentic, terus konsisten, sama jangan nunggu perfect dulu. Langsung posting aja. Dan poinnya, kalian sebelum posting juga biasain buat ini ya. Kayak pikirin, kira-kira orang ketika lihat postinganku itu dapat manfaat apa? Itu. Gitu. Karena kan tadi seperti yang di awal aku bilang, 3 komponen itu ada authentic, konsisten, sama value. Nah, value ini yang jadi paling utama nih dari ketiga ini. Ketika orang dapat sesuatu dari kita, apa yang bisa kita tawarkan. Nah, itu yang akhirnya nanti bisa membawa kita ke relasi profesional dan karir sesuai apa yang kita mau. Gitu, teman-teman, sobat Meko. Udah nggak kerasa nih obrolan kita kali ini singkat tapi penuh dengan insight. Terima kasih nih Kak Afifa udah sharing kita kali ini. Aku juga lupa nih, aku mau ucapin juga terima kasih ke Meko udah mengizinkan dia, memberikan aku kesempatan ngobrol bareng kalian, ngobrol bareng Kak Feni, dan terutama ngobrol bareng sama Meko pastinya. Terima kasih banyak Kak, sangat bermakna sekali. Mengabarkan bermanfaat kita semua ya. Jadi buat teman-teman, buat sobat Meko, sama branding itu penting. Jadi jangan nunggu perfect dulu, tapi kita harus mulai dari sekarang. Kalau nggak kecil, apalagi. Dan terima kasih kepada sobat Meko yang sudah setia menemani dan mendengarkan podcast Gapai kali ini. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Bye.